Pemirsa, perakit bom Molotov kasus demo anarkis di Polda Jawa Tengah yang masuk dalam daftar pencarian orang berhasil ditangkap. Pelaku yang adalah mahasiswa ditangkap usai kabur ke Kuningan, Jawa Barat. Seorang mahasiswa perguruan tinggi di Semarang asal Kuningan, Jawa Barat berhasil ditangkap di kawasan Kuningan, Jawa Barat. Sempat menjadi buronan petugas setelah mendengar temannya tertangkap di Semarang, Jawa Tengah. Pelaku berperan membuat bom Molotov bersama dengan temannya untuk membuat kericuhan saat aksi demo di depan kantor Polda Jateng beberapa waktu lalu. Ia dan temannya yang sudah tertangkap diketahui sudah mempersiapkan sebuah botol kaca yang diisi dengan bahan bakar minyak untuk dilemparkan ke depan gedung Mapolda Jateng. Karena yang bersangkutan mempunyai peran adalah turut serta membantu dalam merakit bom Molotov yang dilakukan oleh tersangka H, ya, tersangka H sebelumnya. Kemudian dan juga menyuruh tersangka H ini untuk melempar bom Molotov ke arah petugas. Motifnya adalah untuk membuat kerusuhan dan melukai petugas. Kini pelaku dijerat dengan 2 pasal tentang kesengajaan yang menimbulkan ledakan yang membahayakan orang lain maupun petugas yang diancam dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnuwardana, iNews melaporkan. Pemirsa, Sindo siang kita awali dengan informasi angin kencang menerjang Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan Riau, mengakibatkan satu menara pemancar tumbang. Kemudian tidak hanya itu, puluhan pedagang nyaris menjadi korban saat atap pelabuhan kapal dan bangunan Pujasera roboh diterjang angin. Inilah video amatir saat angin kencang menerjang kawasan Kuala Kampar, Pelalawan Riau. Angin kencang disertai hujan deras dengan begitu cepat menerbangkan atap bangunan para pedagang di Pujasera. Para pedagang dan pembeli yang berlindung di bawah bangunan langsung menyelamatkan diri. Tidak hanya bangunan Pujasera yang roboh, menara pemancar di pelabuhan juga ikut roboh menimpa kantor camat. Setelah angin kencang dan hujan deras reda, warga bersama petugas langsung bergotong royong membantu pedagang dan warga yang bangunannya rusak tertimpa reruntuhan. Kami tidak ada musibah yang berarti lah istilahnya semua selamat. Sementara itu, kondisi pelabuhan kapal yang rusak parah membuat aktivitas naik turun penumpang kapal yang datang dari Kepulauan Riau atau Batam dialihkan ke pelabuhan terdekat. Dari Pelalawan Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan. Gempa bumi bermagnitudo 5,7 yang berpusat di timur laut Banyuwangi menyebabkan puluhan rumah warga rusak. Detik-detik kerasnya guncangan gempa terekam CCTV warga. Beginilah rekaman CCTV detik-detik terjadinya gempa yang dirasakan warga di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Gempa dengan magnitudo 5,7 skala Richter membuat CCTV bergoyang dengan keras. Di waktu bersamaan, warga berusaha keluar menyelamatkan diri masing-masing. Berdasarkan data sementara, sedikitnya 40 rumah rusak akibat gempa. Tempat kejatuhan bangunan nggak tadi? Iya, waktu lari tadi ke sini ke dapur di sini, jatuh itu. Awalnya gempanya langsung banter atau hanya pelan-pelan dulu pertama? Pelan dulu sebentar terus banter. Gempa bermagnitudo 5,7 skala Richter yang berpusat di timur laut Banyuwangi juga dirasakan warga Bondowoso, Jawa Timur. Sedikitnya 3 rumah warga di Kabupaten Bondowoso rusak, di mana satu di antaranya ambruk hingga rata dengan tanah. Hingga saat ini tidak ada korban jiwa dalam insiden gempa. Namun petugas masih terus mendata kerusakan dampak gempa bumi ini. Petugas juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak panik dan tetap tenang. Dari Situbondo dan Bondowoso, Jawa Timur, Tim Liputan, iNews melaporkan. Aksi perampokan modus pecah kaca mobil terjadi di Bekasi. Pelaku pecahkan kaca mobil yang sedang terparkir dan menggasak barang berharga di dalam mobil dengan nilai ratusan juta rupiah. Aksi pencurian modus pecah kaca mobil terjadi di Bekasi. Dalam rekaman kamera pengawas, pelaku pecahkan kaca mobil yang sedang terparkir di sebuah warung makan seafood di Jalan Pramuka, Rawalumbu. Pelaku yang berjumlah 2 orang datang menggunakan sepeda motor secara berboncengan sebelum membobol mobil hanya dalam hitungan menit.
Pelaku berhasil mencuri emas dan berlian serta laptop dan barang berharga milik korban dengan kerugian ditaksir 170 juta rupiah. Pasca kejadian, tim Reskrim Polsek Rawalumbu langsung melakukan olah TKP. Polisi juga meminta keterangan saksi-saksi dan korban serta mengamankan rekaman kamera pengawas untuk barang bukti. Nah, kemudian pada saat saya kembali ke mobil, ditemuin kaca saya udah pecah. Nah, saya melihat kalau ini sih, kalau lihat dari pelaku sih udah ada di CCTV-nya ya, udah saya kirim juga. Nah, di sini sih saya sih berharap dari rekan-rekan dari teman-teman kepolisian bisa bantu saya untuk selesaikan masalah ini, terutama untuk menangkap tersangka. Polisi kini memburu pelaku, namun polisi juga mengimbau kepada pengemudi agar tidak tinggalkan barang berharga di dalam mobil. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Kericuan mewarnai eksekusi bangunan ruko di atas lahan seluas 106 meter persegi di Jalan Gagak, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kericuan bermula saat ratusan orang dan keluarga pemilik toko mengadang jurusita pengadilan agama saat hendak membacakan risalah hasil lelang di halaman bangunan ruko. Kericuan tak terhindarkan saat massa yang melakukan pengadangan saling dorong dengan puluhan personil polisi yang mengawal jalannya eksekusi. Akibatnya, polisi mengamankan 4 orang yang terlibat kericuhan. Dengan tidak dihadirkan saya, cuma orang besi menelpon, Bu Haji mau dilelang. Tidak lama berselang 3 jam saya ditelepon bahwa sudah selesai dilelang, dimenangkan sampai 1,5 M. Sedangkan harga rumah ini 7 miliar. Tapi utang tak sebelumnya di bank berapa banyak? Sebelumnya itu, maka sudah dilelang, saya dipanggil orang bank untuk mengumpul semua uang saya. Makanya dia bilang, ini kenapa tidak berutang? Kurang utangku udah 9 miliar, sudah dilelang rumahku. Pemilik rumah memiliki pinjaman di sebuah bank sebesar 1 miliar 600 juta rupiah. Namun ia menolak jalannya eksekusi karena menilai proses lelang rukonya oleh pihak bank banyak kejanggalan. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, 6 bocah di bawah umur diamankan setelah kedapatan merusak rumah warga di Jeneponto, Sulawesi Selatan. Para pelaku melakukan aksi tersebut usai menonton aksi anarkis pengunjuk rasa di media sosial. Sebuah rumah warga di Jeneponto, Sulawesi Selatan porak-poranda setelah dirusak 6 bocah di bawah umur. Para pelaku yang masih duduk di sekolah dasar melakukan aksi tersebut setelah menonton aksi anarkis pengunjuk rasa di media sosial. Akibat kejadian itu, pemilik rumah yang keberatan melapor ke pihak berwajib hingga para pelaku diamankan. Kepolisian Polsek Batang yang menerima laporan melakukan persuasif secara humanis terhadap para pelaku karena masih di bawah umur. Dengan pendekatan mediasi kekeluargaan, kami bersama pemerintah desa dan Babinsa Batang mempertemukan pelaku dan korban di Polsek Batang. Mereka terpengaruh adanya media sosial. Mereka menonton HP, terinspirasi untuk melakukan kegiatan anarkis. Jadi mereka anak-anak kita ini terinspirasi dari demo-demo besar kemarin. Peristiwa ini jadi pengingat bagi para orang tua agar selalu memperhatikan anak-anaknya saat menggunakan media sosial. Dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, Haris Karaing Mamo, iNews melaporkan.